teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Hardiana dengan NIM 8606018881 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Salut Baradatu, Bandar Lampung. Baiklah teman-teman, masuk ke sesi pertama, makna pilar pendidikan. Pilar pendidikan adalah dasar atau tiang penyangga sistem pendidikan. Pilar pendidikan juga berfungsi membentuk arah, tujuan, dan kualitas pendidikan. Dalam pendidikan nasional, pilar menjadi landasan pembentukan karakter, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik kita. Pendidikan tidak hanya berfokus pada nilai akademik, tetapi juga pembentukan nilai karakter dan moral. Yang sering kita temui dalam prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara ada 3 pilar utama yang ditulisnya dari filosofi ketiga tersebut, yaitu yang pertama ada Ingarso Sung Tulodo, di mana di depan memberi teladan, yaitu kita sebagai seorang guru memberi teladan terhadap anak didik atau peserta didik kita. Yang kedua, Ing Matya Mangun Karso, di tengah membangun semangat. Sebagai seorang guru, kita membangun semangat untuk peserta didik agar bisa belajar lebih tekun dan giat. Yang ketiga, Tutwuri Handayani, yaitu di belakang memberi dorongan dan dukungan, di mana kita sebagai seorang guru memberi dorongan dan dukungan kepada peserta didik untuk mencapai cita-citanya. Prinsip ini menempatkan guru sebagai teladan, motivator, dan pendamping peserta didik. Dan berikutnya, relevansi di era digital, di mana guru menjadi teladan dalam penggunaan teknologi dan etika digital. Dan pembelajaran daring membutuhkan guru yang mampu membangun motivasi belajar. Yang ketiga, peserta didik memerlukan pendampingan dalam literasi digital. Dan selanjutnya, pendidikan juga menjadi karakter tetap penting di tengah perkembangan media sosial dan teknologi, di mana kita sebagai seorang guru tetap menilai karakter, nilai moral itu tetap penting walaupun perkembangan media sosial dan teknologi zaman sekarang semakin maju. Dan berikut akan saya jelaskan tentang tantangan penerapannya. Apa sih tantangan-tantangan penerapan di dunia digital ini? Yaitu salah satunya adalah penyalahgunaan teknologi dan media sosial, di mana teknologi yang seharusnya digunakan untuk hal-hal positif digunakan untuk hal-hal yang negatif. Dan kurangnya literasi digital peserta didik, yaitu kurangnya pengetahuan dan pemberitahuan atau pengawasan dari orang tua agar peserta didik tersebut menggunakan teknologi dan media sosial sebijak mungkin. Dan yang ketiga, menurunnya interaksi sosial secara langsung. Guru dituntut kreatif dalam pembelajaran digital. Dan yang terakhir, ketimpangan akses internet dan perangkat teknologi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh aktual, yaitu contoh yang sering kita temui di dunia nyata, di kehidupan nyata kita sehari-hari. Salah satunya yaitu ada seorang guru menggunakan platform pembelajaran daring seperti Google Classroom dan Zoom yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari kita, yang sering kita gunakan juga dari media sosial dan teknologi. Selanjutnya yaitu sekolah menerapkan pendidikan karakter melalui etika bermedia sosial. Dan yang selanjutnya, yang ketiga yaitu pemanfaatan video pembelajaran interaktif untuk meningkatkan motivasi belajar. Yang keempat, orang tua dan guru bekerja sama mengawasi penggunaan gadget peserta didik, karena peserta didik apalagi sekolah dasar itu rentan sekali mengikuti hal-hal yang negatif, apalagi setiap hari dia hanya sering memegang gadget. Itu seharusnya kita sebagai orang tua dan sebagai seorang guru harus mengarahkan peserta didik kita ke arah yang positif. Dan berikutnya ke bagian refleksi. Pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara tetap relevan di era digital karena menekankan keteladanan, motivasi, dan dukungan kepada peserta didik.
Prinsip tersebut dapat membantu menjawab tantangan pendidikan nasional seperti krisis karakter, rendahnya literasi digital, dan perubahan pola belajar akibat perkembangan teknologi. Dan ke bagian terakhir, saya akan menyimpulkan yang tadi sudah saya jelaskan dari awal, yaitu pendidikan, filsafat ilmu, dan isu-isu kontemporer pendidikan nasional, yaitu pendidikan di era digital memerlukan keseimbangan antara penguasaan teknologi dan pembentukan karakter, di mana nilai-nilai Ki Hajar Dewantara yang sudah saya jelaskan tadi, ada 3 filosofi nilai-nilai Ki Hajar Dewantara menjadi fondasi pendidikan untuk menciptakan generasi yang cerdas, berkarakter, dan bijak dalam menggunakan teknologi modern yang seperti sekarang ini yang semakin maju. Itulah tadi penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.